Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Umi Anjis. Apa kabar teman-teman semuanya? Gak terasa ya, sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dilancarkan puasanya. Oke, kali ini Umi Anjis mau berbagi resep cara membuat kue lapis legit. Kue ini sangat enak banget, sesuai sama namanya ya, legit. Makan sepotong sudah puas ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke masak-masaknya. Untuk membuat kue lapis legit itu sangat mudah banget ya teman-teman. Hanya saja kita memerlukan kesabaran dalam mengoven layer per layernya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa dibilang proses pembuatan kue lapis legit ini 1 hari sendiri menghasilkan 1 loyang. Itu kalau ovennya yang oven kecil ya. Nah, di sini aku udah tuang blue band. Ini aku pakai blue band, terus aku tuang juga gula halusnya. Untuk gula halus, teman-teman bisa pakai gula yang dihaluskan atau gula halus, itu juga nggak apa-apa ya. Lalu ini akan kita mixer sampai dia benar-benar tercampur rata dan pucat pasi, artinya blue bandnya margarinnya atau butternya itu benar-benar harus sudah mengembang. Jadi untuk blue bandnya ini bisa diganti dengan full butter atau margarin dicampur butter juga bisa juga ya. Yang penting takarannya itu sama gitu ya teman-teman. Nah, ini kita mixer terus sampai dia benar-benar mengembang dan lembut ya. Pastikan margarinnya ini benar-benar mengembang ya teman-teman, supaya kue lapis legitnya nanti berhasil. Lalu kita masukkan susu kental manisnya. Dan jangan lupa juga untuk dikasih garam sedikit ya. Sedikit aja ya teman-teman, 1/4 sendok teh. Karena kalau agak banyak takutnya keasinan. Karena dari rasa blue bandnya sendiri atau dari butternya biasanya tuh rasanya sudah asin ya teman-teman. Nah, tadi setelah aku masukkan susu kental manis, lalu aku masukkan juga vanili bubuk ya, dan ini aku masukkan juga frambozen. Karena kalau cuma vanili bubuk itu menurut aku untuk bau wanginya itu kurang ya. Jadi aku tambahkan frambozen biar lebih wangi. Dan ini lanjut aku kasih bubuk sepikuk. Aku pakai sepikuk dari Cairo. Kasih sedikit aja ya teman-teman. 1 sendok teh sudah cukup. Tapi kalau mau tambah lagi bisa. Nah, sesuai selera. Mau dikurangin juga bisa. Kalau bubuk sepikuk ini menurut aku wajib ya, karena khas dari bau lapis legit itu menggunakan bubuk sepikuk. Lalu ini kita mixer sampai semuanya kecampur rata dan margarinnya ini benar-benar mengembang. Untuk lamanya mixer ini sampai 15 sampai 20 menit hingga dia benar-benar mengembang ya. Dan untuk nge-mixer ini kita menggunakan kecepatan yang paling tinggi supaya mudah dan enggak terasa berat, jadi kayak ringan gitu. Dan dia supaya cepat mengembangnya juga. Nah, setelah 20 menit ini sudah, dan konsistensi dari margarinnya dia sudah mengembang sempurna, dia sudah nggak mudah jatuh. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan kuning telurnya. Di sini aku menggunakan 20 butir kuning telur. Untuk menuang kuning telurnya secara bertahap ya, dari 1 per 1 atau dari sedikit per sedikit, dan sambil kita mixer. Kalau kuning telurnya udah masuk semua, lanjut kita mixer lagi sampai kuning telurnya ini benar-benar kecampur rata sama margarinnya. Lalu terakhir kita ke tahap memasukkan tepung terigu dan susu denkonya. Ini diaduk dulu supaya kecampur rata dulu tepung terigu sama susu denkonya ya. Lalu kita tuang ke adonannya, dan untuk tepung terigunya dan susu bubuk ini kita masukkan secara bertahap ya. Lalu kita aduk pakai spatula aja, nggak usah pakai mixer. Kita aduk sampai benar-benar kecampur rata.
Jika tepung terigunya dan susu denko sudah masuk semua, lalu kita aduk sampai merata ini, udah semua, lalu kita sisihkan. Lanjut kita nge-mixer putih telur. Ini putih telur aku menggunakan 5 butir putih telur. Lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi, langsung aja ke kecepatan paling tinggi ya, supaya dia mengembang sempurna putih telurnya. Dan untuk putih telurnya ini harus benar-benar putih telur yang nggak ada kecampur setetes pun dengan kuning telurnya, supaya bisa mengembang sempurna. Dan untuk wadahnya juga harus benar-benar kering. Ini nggak sampai 4 menit nge-mixer putih telur, dia sudah mengembang sempurna. Lalu kita masukkan putih telurnya ke adonannya secara bertahap. Dan lakukan hingga habis semua, kecampur rata ya putih telurnya. Dan ini adonannya udah selesai, udah siap untuk kita taruh di loyang. Biar layarnya tingginya sama rata, ini adonannya aku timbang. Aku timbang pertama 80 gram ya. Sebelum kita tuang adonannya, kita aduk dulu. Lalu loyangnya ini udah aku olesi dengan margarin dan aku alasi dengan kertas roti ya. Lalu ini kita ratakan pakai sendok sampai benar-benar rata ke pinggir-pinggirnya. Dan ini udah siap untuk di oven ya. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk pertama kali mengoven kue lapis legit, kita menggunakan api atas bawah di suhu 200 derajat, api atas bawah selama 7-15 menit. Dan ini setelah 15 menit kita keluarkan loyangnya dari oven. Lalu ini jika ada yang menggelembung, kita tusuk-tusuk pakai tusukan lidi dan kita tekan-tekan permukaannya. Sebelumnya kita olesin sama margarin ya, supaya nggak lengket. Di sini aku menggunakan spatula pizza buat penekan-penekannya, karena aku nggak punya penekan khusus untuk lapis legitnya ya. Tekannya nggak usah kuat, pelan-pelan aja, dirasa-rasa ya teman-teman. Lalu ini kita timpa lagi dengan adonan. Sebelum adonannya dituang, kita aduk dulu. Dan ini untuk layer adonannya ini aku timbang dulu ya. Jadi setiap ngasih adonan itu aku timbang dulu. Dan untuk layer kedua hingga seterusnya aku menggunakan api atas aja. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai ya teman-teman. Dan ini udah lapis keempat. Dan lapis kelima ini sudah matang. Ini tadi untuk pemberian prunusnya nggak kerekam ya. Mohon maaf banget, lupa mencet tombolnya. Jika memakai prunus bisa kasih di layer kelima, ke-10 dan layer terakhir ya. Dan ini sudah layer yang terakhir. Lalu di atasnya aku kasih buah prunus. Dan untuk prunusnya ini sebelumnya udah aku belah lalu aku pipihkan menggunakan plastik ya. Kita pipihkan hingga setipis-tipisnya. Ini kita letakkan di atasnya sambil kita tekan sedikit ya. Lalu untuk layer terakhir kita oven pakai api atas bawah, suhu turunkan menjadi 170 derajat selama 7 menit. Lalu nanti kita tambahin lagi 5 menit dan apinya menggunakan api atas aja ya. Dan ini lapis legitnya udah mateng, warnanya cantik banget. Gimana cara buatnya? Sebenarnya ini mudah banget ya teman-teman, tinggal campur-campur aja. Dan bahan-bahannya praktis banget, cuma yang bikin lama itu kita harus sabar menunggu ngovennya layer per layer. Dan untuk layer terakhir ini cukup kita oles aja pakai butter ya, supaya dia wangi. Nggak perlu lagi kita tekan-tekan karena ini udah lapisan terakhir. Dan ini kita diamkan dulu sampai dia benar-benar dingin di suhu ruang. Kalau udah dingin baru boleh kita keluarkan dari loyangnya ya, tapi kita sisir dulu pinggir-pinggirnya pakai spatula. Lalu ini kita potong bagian pinggirnya, kita potong tipis biar bisa kelihatan layer cantiknya. Sebenarnya untuk motongnya ini paling mudah pakai pisau khusus roti yang panjang itu ya, tapi karena ini aku nggak punya jadi ya aku pakai pisau biasa aja.
Oh ya, tadi aku menggunakan loyang ukuran 18 kali 18 dan ini tadi aku potong menjadi 2 bagian. Yang sebelah kanan kemasan pakai pita itu untuk aku jual dan yang sebelah kiri untuk aku makan sendiri ya. Untuk aku nikmatin bersama keluarga. Dan lapis legit ini rasanya enak banget ya. Bagi aku makan sepotong aja udah puas. Lalu keluargaku juga cicip dan kata mereka juga makan satu potong juga udah puas. Sesuai dengan harga jualnya juga ya. Untuk harga jual tanpa prunes, setengah loyangnya bisa dijual 175 dan satu loyangnya bisa dijual 350.000. Tapi jika menggunakan prunes kayak gini, setengah loyangnya bisa dijual 225 dan satu loyangnya bisa dijual 450. Pada umumnya seperti itu ya, karena dia juga menggunakan banyak telur dan juga karena pemanggangannya juga seharian sendiri karena layar per layarnya tadi. Ini cocok banget dijadikan ide bisnis di saat bulan puasa gini ya. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.